Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa melakukan kuliah walaupun melalui virtual di pagi hari yang berbahagia ini. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Siti Ainim Liusti SPDM selaku dosen pengampu di mata kuliah dasar-dasar filsafat, sekaligus teman-teman yang saya banggakan. Pada video ini, saya akan mempresentasikan mengenai salah satu materi pada mata kuliah dasar-dasar filsafat untuk memenuhi tugas UTS pada semester 3 ini. Dan saya Intan Oktaviani, nomor NIM 20017095, akan memenuhi tugas UTS dasar-dasar filsafat dengan materi etika sebagai salah satu cabang filsafat. Selain epistemologi, metafisika, cabang filsafat itu ada namanya etika. Kita tahu bahwa etika secara umum dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana cara kita berperilaku. Nah, dari filsafat, etika itu sebenarnya apa sih? Untuk tahu lebih lanjut, tonton video ini sampai habis ya. Etika itu adalah kata lain dari filsafat moral, yaitu filsafat tentang tingkah laku manusia. Kalau gitu sama dong sama psikologi. Beda dong, kalau psikologi itu ilmu yang membahas tentang psikis manusia, kejiwaan manusia. Tapi kan kejiwaan manusia itu juga diketahui dari tingkah laku. Misalnya kamu orangnya pemarah, maka psikologi akan mengungkapkan kenapa kamu orang yang pemarah. Apa sih yang membuat kamu itu pemarah? Jadi, hal-hal tersebut adanya di psikologi, mengungkapkan kepribadian manusia, mulai dari suasana hatinya, moodnya, dan lain-lain. Nah, kalau filsafat moral itu, yaitu hubungannya dengan baik buruk. Apa tingkah laku manusia itu yang disebut baik, dan apa tingkah laku manusia itu yang disebut buruk. Apakah baik itu melekat atau hanya kesepakatan sosial saja? Itulah yang dikaji dalam filsafat moral. Contohnya nih, kita melihat ada orang yang menyeberang di rel kereta api. Dan begitu dia sampai di tengah, kita melihat ada yang mau lewat, pokoknya ada kereta yang lewat dengan keadaan yang kencang. Kalau kita biarkan, sudah jelas dong orang tersebut akan tewas, ya kan? Maka dengan sikap refleks kita menendang orang tersut agar keluar dari zona tersebut. Akhirnya dia terlempar dalam keadaan terluka. Mungkin karena benturan karena kita melempar kan. Lalu kita dikerumuni oleh banyak orang. Kita dituduh salah, tidak benar, dan tidak baik. Nah, di sanalah filsafat moral bekerja. Benarkah tindakan kita itu kategori baik atau buruk? Nah, filsafat moral ini membahas semua itu dalam berbagai perspektif. Contohnya seperti tadi, orang kan tidak tahu dan tidak semua orang mengerti apa yang kita lakukan, dan tidak semua orang mengerti apa kondisi kita pada saat itu. Jika kita biarkan saja mungkin akan tewas, tapi dengan bantuan kita dia jadi selamat nyawanya walaupun ada yang lecet-lecet. Jadi, tidak mudah menilai orang baik atau buruknya. Dalam perspektif etika, tidak mudah melakukan vonis terhadap seseorang. Harus dikaji dulu nih dalam berbagai kasus seperti apa dan diamati dalam berbagai perspektif yang berbeda-beda. Nah, contoh lain lagi. Misalnya, ada orang bertanya, apakah berbohong itu perbuatan baik? Kita refleks dong menjawab, enggak. Dari mana kita tahu bahwa perbuatan bohong itu tidak baik? Karena berbohong itu menyakitkan misalnya. Karena berbohong itu merugikan sebelah pihak. Nah,
Disinilah filsafat moral bekerja, menilai apakah berbohong itu baik atau benar, dan berbohong itu baik atau benar dari berbagai perspektif yang berbeda-beda. Jika berbohong itu kebenaran, untuk kebenaran, maka kita bisa katakan bahwa berbohong pada saat itu adalah perbuatan yang baik. Nah, dari filsafat moral ini ada pembagiannya teman-teman, yaitu ada etika, moral, dan norma. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada etika. Secara etimologi, etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos. Artinya kesusilaan, watak, dan adat. Secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik atau buruk. Ruang lingkup etika meliputi bagaimana caranya agar hidup lebih baik dan bagaimana caranya untuk berbuat baik serta menghindari keburukan. Nah, ada manfaat etika juga loh. Apa itu? Manfaat etika itu, etika dapat memberikan peta moral. Misalnya, sebagian besar orang masalah moral membuat kita bekerja keras kan, berpikir tentang aborsi misalnya atau eutanasia sebagai permulaan. Karena hal ini adalah masalah emosional, kita sering membiarkan hati kita berdebat dengan otak kita, sementara otak kita tuh mengikuti arus. Tapi ada cara lain untuk mengatasi masalah ini, dan disitulah filsafat dan disitulah filsuf dapat masuk. Mereka menawarkan kepada kita aturan dan prinsip etika yang memungkinkan kita untuk mengambil pandangan yang lebih dingin tentang masalah moral. Jadi, etika memberi kita peta moral, kerangka kerja yang dapat kita gunakan untuk menemukan jalan melalui masalah yang sulit. Yang kedua itu, etika bisa menunjukkan ketidaksepakatan. Dengan menggunakan kerangka etika, dua orang yang memperdebatkan suatu masalah moral sering kali dapat menemukan bahwa apa yang tidak mereka setujui hanyalah satu bagian tertentu dari masalah tersebut, dan bahwa mereka secara luas menyetujui hal-hal yang lainnya. Hal itu dapat melemahkan argumen dan terkadang bahkan mengisyaratkan bagaimana cara mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Tapi terkadang etika tidak memberikan bantuan yang benar-benar mereka inginkan. Yang ketiga, etika itu tidak memberikan jawaban yang benar. Nah, ketika etika tidak selalu menunjukkan jawaban yang benar atas masalah moral, memang semakin banyak orang yang berpikir bahwa untuk banyak masalah etika tidak ada satu jawaban yang benar. Hanya seperangkat prinsip-prinsip yang dapat diterapkan pada kasus tertentu untuk memberi mereka yang terlibat beberapa pilihan yang jelas. Beberapa filsuf melangkah lebih jauh dan mengatakan bahwa yang dapat dilakukan oleh etika hanyalah menghilangkan kebingungan dan memperjelas masalah. Setelah itu, terserah masing-masing individu untuk mengambil kesimpulannya sendiri. Nah, yang keempat, etika itu dapat memberikan beberapa jawaban. Banyak orang ingin ada satu jawaban yang benar-benar untuk pertanyaan yang etis. Mereka merasa ambiguitas moral sulit untuk dijalani karena mereka benar-benar ingin melakukan hal yang benar. Dan bahkan jika mereka tidak menentukan hal yang benar itu, mereka menyukai gagasan bahwa di suatu tempat ada suatu jawaban yang benar. Tapi seringkali tidak ada satu jawaban yang benar tersebut. Mungkin ada beberapa jawaban yang benar atau hanya beberapa jawaban yang paling buruk, dan individu harus memilih di antara jawaban-jawaban tersebut. Bagi orang lain yang ambiguitas, moral itu sulit karena memaksa mereka untuk bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan mereka sendiri, daripada jatuh kembali pada aturan dan kebiasaan yang sesuai. Yang kedua yaitu ada moral.
Moral berasal dari kata Latin mos, jamaknya mores, yang berarti adat atau cara hidup. Moral ini dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai. Ajaran moral adalah ajaran wejangan, khotbah, atau peraturan apakah lisan atau tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang lebih baik. Sumber orang yang mengajarkan moral itu seperti pemuka masyarakat, orang tua, guru misalnya. Dan filsafat moral ini yang mengkaji dan berhubungan dengan suatu kebijakan. Jika makna dari filsafat itu sendiri adalah mencintai kebijaksanaan, maka filsafat moral berupaya untuk mencapai kebijakan tersebut dengan menghubungkan persoalan moral. Dalam wacana filsafat moral ini kita dapat mengerti argumen-argumen moral sekaligus mengambil kebijakan terbaik dalam hidup ini. Seseorang pribadi yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Benar secara moral ya. Jika sebaliknya yang terjadi, maka pribadi itu dianggap tidak bermoral. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan atau prinsip-prinsip yang benar, baik terpuji ataupun mulia. Moral ini dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan masyarakat, bangsa, dan negaranya sendiri. Yang terakhir nih, ada norma. Nah, norma secara hakikat adalah kaidah atau petunjuk hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Suatu pemikiran filsafat adalah suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar yang memberi landasan bagi manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praktis atau kehidupan nyata dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka diwujudkan dalam norma-norma yang kemudian menjadi pedoman untuk masyarakat tersebut. Norma-norma itu meliputi norma moral, yaitu norma yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun sudut buruk, sopan atau tidaknya, susila atau tidak susilanya gitu. Yang kedua ada norma hukum. Norma hukum itu yaitu satu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu tempat dan waktu tertentu. Dalam pengertian itulah Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, Pancasila pada hakikatnya bukan merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normatif ataupun praksis, melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma. Norma hukum juga norma yang berisikan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakatnya. Norma hukum ini dibuat oleh badan-badan resmi negara yang memiliki sifat memaksa dan sehingga perintah dan larangan norma tersebut harus ditaati oleh masyarakatnya. Dan jika dilanggar, sanksinya cukup tegas ya. Contohnya, norma hukum ialah norma yang menaati rambu lalu lintas, terus taat membayar pajak dan tidak melakukan tindakan kriminal. Yang ketiga ada norma sopan santun. Norma kesopanan ini norma yang berkaitan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Norma kesopanan ialah jenis norma yang ada di lingkungan masyarakat yang asalnya dari adat istiadat, budaya, atau nilai-nilai masyarakat itu sendiri. Contohnya seperti berpamitan dengan orang tua sebelum pergi, menghargai orang yang lebih tua, dan santun dalam bertutur kata. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Bila ada kata-kata yang salah,
dan ada banyak kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.